Aku memilih untuk mencintaimu di dalam diam, karena di dalam diam aku tidak menemukan penolakanmu. Aku memilih untuk mencintaimu di dalam sepi, karena di dalam sepi tidak ada satu orang pun yang bisa memilikimu kecuali aku. Aku memilih untuk memujamu dari kejauhan, karena dengan jarak yang jauh, aku bisa melindungi diriku dari rasa sakit yang bisa saja engkau berikan kepadaku. Aku memilih untuk menciummu melalui angin, karena angin akan lebih lembut dari bibirku. Dan aku memilih untuk memelukmu di dalam mimpi, karena di dalam mimpi engkau tidak akan pernah pergi. Selamanya engkau akan selalu bersamaku. Ya, pada akhirnya saya harus memutuskan untuk memperjuangkan kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani. Biarpun untuk itu saya harus kehilangan beberapa hal yang selama ini sudah saya dapatkan. Tapi memaksa saya menjalani kehidupan tidak seperti yang saya impikan. Karena ini hidup saya, dan saya siap membayar untuk itu. Mana yang udah percaya bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan mental dan fisik? No, lu lihat no, perkara bapak nyariin kerjaan buat anaknya, cara nggak sehat juga dilakuin, gerabak gerubuk banget. Kan gua kata, jangan cuman rebutan kursi doang gawe lu. Kalau udah dapat kursi kan lu biasanya duduk doang. Ya olahraga lah biar sehat mental lu, fisik lu. Ya ilah, duduk doang kerjaan lu, bangun. Untuk siapapun yang menemukan video ini, mungkin sedang banyak masalah yang harus dihadapi. Banyak persoalan yang masih jauh dari kata selesai. Ketenangan masih jauh panggang dari api. Percayalah, kita semua ada di kenyataan yang kurang lebih sama. Semoga segera berganti, layaknya gelap malam menjelang fajar pagi. Gak sedikit lo yang bilang kalau sepedaan itu hobi yang muahal. Padahal sebenarnya semua balik lagi ke pilihan kita sendiri. Buat lo yang punya duit lebih, gak ada salahnya sih invest di yang high end, biar sekalian all out, right? But when lo yang pengen go west tapi budgetnya pas-pasan, coba deh hunting sepeda second di forum jual beli FB. Seriusan, banyak kok yang tajir tapi tetap milih sepeda low price karena toh manfaatnya sama aja kan? Dan mereka udah paham kalau sepeda itu cuma media buat nyalurinya. The point is, semua balik lagi ke pilihan kita dan mesti paham kalau the essence of cycling itu ya olahraga dan goalsnya sehat. Kalau belum sanggup beli, nabung aja dulu. Atau cari alternatif lain kayak jogging atau running. Yang penting, tetap gerak dan badan makin sehat. Salam sehat dan tetap semangat ya. Hari ini gue mau bersyukur, karena walaupun kita belum punya banyak pencapaian atau belum banyak hal yang bisa kita banggakan, kita sudah memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kita sudah memberikan yang terbaik yang kita mampu. Dan itu aja udah cukup. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, bolehkah seorang anak berselisih dengan orang tuanya? Lantas Imam Syafi'i menjawab, tidak boleh, walaupun hanya memperdebatkan sepasang sandalnya. Berdebat dengan orang tua adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Meskipun engkau benar dalam hal ini. Karena ketika orang tuamu telah merendahkan suaranya karena takut kepadamu, maka ketahuilah kamu telah mendurhakainya. Yang jadi masalah di Indonesia ini adalah, selama ini dunia pendakian ini dianggap sebagai dunia wisata. Iya sih. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Ini bukan wisata, sekali lagi. Aku berani debat sama siapapun lah. Ini bukan wisata. Pendakian ini olahraga ekstrim. Cuman bedanya kalau kita sekarang mikir definisi olahraga ekstrim kan harus tepat, kebut, dan sebagainya. Enggak, ini olahraga ekstrem yang lambat. Kita bukan siapa yang paling kenceng, tapi siapa yang bisa nahan paling lambat. Dan kita ngomongnya di sini nih butuh endurance, durasi panjang, lama. Tapi endurance itu, jadi ketahanan fisik itu diuji banget gitu ya. Kenapa lihat yang hijau-hijau bisa bantu kita bunuh sel kanker, meningkatin imun, bahkan nurunin tingkat stres? Teman-teman, ini ada hubungannya dengan senyawa aromatik bernama phytoncides. Jadi saat kita jalan di tempat yang banyak pohonnya, alias ruang terbuka hijau, secara nggak langsung kita menghirup senyawa phytoncides ini, yang diproduksi tanaman untuk perlindungan diri sebenarnya, dari bakteri, jamur, penyakit lainnya. Kerennya, riset nunjukin kalau phytoncides ini bisa ningkatin sel imun, bernama natural killer cells. Dia berperan membunuh sel abnormal di badan kita.
kayak sel tumor, dan sel yang terinfeksi virus. Riset juga nemuin kalau mereka yang berjalan di ruang terbuka hijau berhasil mengalami penurunan hormon stres yang signifikan dibanding mereka yang jalan di situasi perkotaan. Dan efek ini teman-teman bisa dirasain bahkan berhari-hari setelahnya. Jadi pesan moralnya apa nih? Banyakin lihat yang ijo-ijo setiap ada waktu, oke? Entah itu pas olahraga, nongkrong, bahkan pas ngedate. Follow akun ini untuk improve hidup kamu melalui science. Semoga ngebantu. Kalau anak minta ditemenin, temeninlah. Paling beberapa menit aja. Minta digendong, minta digandeng, ngajak main, belajar. Bahkan kadang mereka itu hanya minta agar kita duduk di sebelahnya tanpa melakukan apa-apa. Temeninlah. Ingat ya, masa kecil mereka itu hanya sebentar. Jadi sesibuk-sibuknya kita, luangkan waktu. Jangan menolak. Dan kalau sudah nemenin, ikhlas. Jangan sampai menggerutu. Anak mau sama kita itu nggak lama, sedangkan waktu akan terus berlalu hingga mereka sibuk dengan urusannya dan kita sendiri yang akan merasa rindu untuk diganggu oleh mereka. Jika mimpi itu memang layak untukmu, kelak akan jadi milikmu dan kamu akan menemukan tangga untuk meraihnya lewat rencana yang kamu tata atau dengan jalan yang tidak pernah kamu sangka. Sekarang, kerjakan saja apa yang kamu bisa, meskipun itu langkah kecil sederhana. Selebihnya, langkahlah dengan sukacita. Video. Siap. Begal panjang. Sudah saya ikhlaskan semua kehilangan. Saya maafkan semua kesalahpahaman. Saya hilangkan segala dendam. Saya sisihkan segala yang memberatkan hati. Saya lupakan yang sudah pergi. Yang ingin datang, pintu tidak pernah saya kunci. Saya hanya ingin melanjutkan hidup dengan tenang dan damai. Kalau timbanganmu nggak turun, teruskanlah olahragamu. Kalau timbanganmu malah naik, teruskan juga olahragamu. Dan kalaupun timbanganmu turun bagus banget, teruskan olahragamu. Kuncinya adalah konsistensi. Karena pada dasarnya olahraga itu sebenarnya bukan untuk menurunkan berat badan. Olahraga itu bukan untuk membakar kalori apa yang kamu makan. Olahraga itu adalah untuk melatih tubuhmu agar lebih kuat dan lebih tahan banting dalam menghadapi stres, bertambahnya usia, depresi, infeksi, polusi, dan apapun yang kejam di luar sana yang terus-menerus menyerangmu setiap hari dan setiap saat. Tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku. Lupakan semua. Tidak perlu tergesa-gesa. Berlari tidak menjanjikan keberhasilan. Berhentilah sejenak. Istirahat bukan penyebab kegagalan. Lupakan seberapa jauh kamu sudah berjalan, dan masih seberapa jauh lagi kamu harus melanjutkan. Tugasmu hanya memastikan apapun kemampuan yang Tuhan berikan sudah dengan sangat baik kamu gunakan. Tentunya kau tahu bukan, bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi
Kau, Ani, demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Cukup, Ani. Roma. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Peranmu di dunia ini hanya sebatas hamba. Engkau hanya bangkai yang diberikan nyawa oleh Allah. Tak punya peran, apalagi kekuatan dan kekuasaan. Semua yang kau raih adalah titipan. Hal-hal semu yang dimana semuanya pasti akan berlalu. Menunduklah sedikit, Tuan. Ingat, seleksi alam itu akan datang. Mungkin sekarang engkau sedang berada di atas, tapi suatu saat nanti engkau bisa saja ada di bawah. Tuan, buka telingamu lebar-lebar. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Langit itu tidak pernah bercerita bahwa dirinya ada di dalam posisi yang tinggi. Semoga Tuhan paham.